Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama-tama Bapak kali ini akan mengajar pada mata pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum itu yang berjudul perilaku terpuji. Nah, coba kalian sebutkan apa yang kalian pahami tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Seperti apa itu? Terpuji. Tak tahu, Pak. Kalian tahu ya? Ya udah. Tahu. Nah, kebetulan ini ada 5 akhlak terpuji pada mata pelajaran pada kita hari ini, yaitu ada ikhtiar, tawakal, sabar dan qanaah. Nah, ikhtiar itu seperti apa? Apakah kalian tahu ikhtiar itu apa? Ikhtiar itu usaha. Usaha. Ya. Nah, benar. Terus saudara Kurang Oke. lebih begitu, Pak. Upaya kita. Oke. Hmm. Jawaban dari Fajar itu sudah benar, tapi namun lebih lengkapnya ini seperti ini, yaitu ikhtiar yaitu berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan apalagi lari dari kenyataan. Nah, maksudnya itu kita itu berusaha apa yang kita inginkan. Misalnya kita mempunyai cita-cita yang tinggi banget seperti ingin jadi dokter. Nah, kalau salah jangan sampai berdiam diri hanya meminta doa saja. Itu harus dipenuhi dengan usaha. Nah, terus yang kedua ada tawakal. Apakah kalian tahu tawakal itu apa? Serah diri, Pak. Tawakal berserah diri ya. Terus Fajar Menyerahkan diri menyerahkan diri kepada siapa? kepada Yang Maha Kuasa. Iya, benar. Namun lebih lengkapnya lagi itu tawakal berarti menyerahkan sesuatu, segala urusan kepada kebijakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mengatur segala-galanya, yaitu berserah diri, tawakal kepada Allah. Nah, salah satu perkara yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Apakah kalian tahu contoh gimana itu tawakal? Tawakal itu gimana sih gitu menurut kalian? Apakah kalian bisa memberikan contoh? Tawakal. Contohnya Lama ini. berzikir. Bukan Bukan itu. seperti itu. Ya, gini, misal ini, Pak. Kita itu ada kayak keinginan lah. Keinginan, itu kita tuh berdoa. Apa yang dapat kita usahakan ini, kita selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Permisi Iya, kita. benar itu. Berzikir, Pak, ya. Zikir. Bukan itu. Bukan itu salah ya. Nah, selanjutnya ada syukur ya. Syukur. Kalian tahu syukur itu seperti apa? Mensyukuri atas rezeki yang diberikan, Pak. Menikmati apa yang telah ada pada kita, Ya, Pak. benar, bagus kita semuanya ya. Ya, Pak. Nah, terus syukur itu merupakan kita tuh berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Iya, Pak. Nah, terus atas karunia yang sudah Dia anugerahkan kepada kita. Nah, namun kita sebagai umat muslim harus senantiasa menjaga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Terus apakah kalian bisa memberikan contoh bentuk perilaku syukur itu sendiri? Syukur seperti tak tahu, Pak. Syukur itu gini, Pak. Ketika ini saya saya sedang makan itu, Pak. Jadi orang tua saya itu menyiapkan hidangan makan di atas meja. Nah, saya itu makanannya itu seadanya saja. Saya itu bersyukur terhadap apa yang telah ada di depan mata saya, Pak. Ya, benar-benar. Selanjutnya ada sabar. Nah, pasti tentunya kalian sudah tahu sabar itu seperti apa.
Coba jelaskan. Kalau sabar itu menahan diri, Pak. Menahan diri. Kalau secara bahasa itu menahan diri, Pak. Iya. Kalau Kalau kamu bisa Fajar? Kalau sabar itu baik Pak. apa itu baik? Baik itu apa? Baik di dalam hal segala masalah Pak. Harus Kurang menanggapi tepat, dengan baik. kurang tepat itu. Nah, jadi sabar itu seperti ini ya. Menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Nah, Berarti bisa mencakup segala hal ya. Sabar itu bisa sabar dalam emosi, bisa sabar menahan nafsu, iya Pak. bisa sabar menahan segala hal yang merujuk ke hal negatif. Nah, terus selanjutnya lagi ada qanaah. Qanaah. Ya, qanaah. Oke, selanjutnya ada qanaah. Nah, qanaah itu berasal dari bahasa, yaitu dari Arabnya itu qanaah, yakna qanaan, terus ada qanaatan, yang berarti suka menerima yang diberikan kepadanya atau rela. Secara istilah itu qanaah berarti menerima keputusan Allah, berarti kayak Merasa cukup, Pak. bukan. Misalnya kita diberi rezekinya yang segini, kita menerima saja gitu. Ya itulah, Pak. Menerima apa adanya Pak. Ya, menerima padanya, itu lebih singkatnya. Nah, terus dapat diartikan pula qanaah itu merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap inilah maka jiwa kita menjadi tentram dan jauh sifat serakah atau tamak. Nah, apakah kalian tahu dari 5 unsur tadi apakah ada manfaatnya? Apakah kalian bisa menjelaskan apa dari manfaat dari ikhtiar, tawakal, syukur, sabar, qanaah? Itu, Pak, salah satunya itu kita merasa dekat lah dengan Allah. Merasa dekat dengan Allah karena kayak tawakal itu kan kita berserah diri kepadanya, Pak. Itu sih salah satu dari Terus saya. ada lagi enggak Manfaatnya untuk kita Iya. sendiri? Manfaat kalau kita memenuhi atau menepati 5 unsur Itu tadi. tadi. itu Pak, itu sangat penting bagi hidup kita karena manfaatnya itu efeknya itu lebih ke mendekat kepada yang Maha Kuasa, lebih tahu apa itu arti-arti kehidupan gitu Pak, arti-arti dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Jawaban kalian sudah benar. Nah, adapun manfaat yang dapat kita dapat dari 5 unsur tadi, ikhtiar, tawakal, syukur, sabar, qanaah, yaitu kita itu bisa tidak hanya itu ya, hati kita bisa bersih loh, bisa sabar, iman kita juga akan meningkat jika kita melakukan 5 tadi, ikhtiar, tawakal, syukur, sabar, dan qanaah. Nah, itu merupakan salah satu syarat penting menjadi muslim yang baik, yaitu memiliki iman yang kuat, sabar, terus rasa syukur apa yang telah diberikan dari Allah, tawakal, berserah diri pada Allah, terus ikhtiar usahanya, terus sabar dalam segala hal macam apapun, dan qanaah juga. Jadi dari penjelasan tadi, apakah ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian rasa itu belum mengerti? Saya yang tidak mengerti di qanaah Pak. Kenapa itu qanaah? Apa gimana jalan alurnya qanaah itu tidak mengerti saya Pak. Arti dari pengertiannya itu, penerapannya gitu Pak. Jadi Seperti itu apa gitu. oke. Jadi itu qanaah itu berarti kayak kita itu menerima keputusan Allah apapun itu. Misalnya kita memiliki 1 tangan, ya syukur-syukur kita masih punya 1 tangan daripada 2 enggak sama sekali kan. Nah, bagaimanapun itu kita harus mensyukuri dan menerima apapun yang telah terjadi pada diri kita, jangan mengeluh. Nah, terus
tidak puas dengan apa yang yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dapat diartikan pula qanaah itu berarti merasa cukup terhadap pemberian rezeki Allah. Dengan sikap inilah maka jiwa kita akan menjadi tentram. Nah, tentram dan terjauh dari sifat serakah. Karena kita tadi merasa puas kan dengan apa yang diberikan oleh Allah. Nah, tidak berkeluh kesah, tidak mengangan-angankan kayak seperti aduh aku kepengen ini nih, aku pengen itu, pokoknya tidak puas lah sama sekali. Ya. Nah kayak gitu Buang rasa syukur Pak ya. buang rasa syukur. Nyambung. Iya. Ya, Pak, terima kasih Pak. Jadi dari beberapa pertanyaan lagi tadi tuh ada yang bertanya lagi enggak? Kalau saya ingin tanya Pak, mengenai sabar. Sabar. Iya. Nah, sabar nih apakah ada pembagiannya lagi atau gimana Pak sabar? Sabar itu, oke sabar ya. Apakah cuma sabar ya atau mungkin atau entah itu sabar kecil sabar besar kan kita tidak tahu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan Pak. Tidak ada. Oh berarti cuma Sabar itu cuma sendiri. Cuman kalian apakah tahu bagaimana ciri-ciri perilaku orang yang sabar? ya Kalian tahu? mengikhlaskan terhadap apa yang telah terjadi Pak. Ya, selain itu ada lagi tidak? Baik, ya Pak. Menghadapi masalah dengan baik Pak. Ya kan itu mau tepat. Iya, dengan baik, dengan tidak secara kepala panas. Ya, itu Kepala juga termasuk. Namun ada lagi ini ciri-ciri perilaku sabar ya. Yaitu ada sabar dalam ini menurut Imam Al-Ghazali ya. Ya Pak. Sabar dibagi menjadi 3 macam, yakni sabar taat kepada Allah, sabar dalam menghindari maksiat, dan sabar saat menghadapi ujian ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ciri-ciri orang perilaku sabar antara lain, memiliki emosi yang stabil, tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan. Nah, dia tuh bagaimanapun, misalnya ada yang lagi sedang emosian, marah-marahan itu, seperti di kelas itu lagi ada yang lain. Nah, dia itu tidak terbawa emosi, dia itu tetap netral, sabar, melerai namanya. Ya Pak. Nah itu. Terus yang kedua, tidak marah dan tidak membalas bila dizolimi orang lain. Contohnya seperti ini aja. Saat kita berbuat jahat kepada teman kita, misalnya ada orang nih yang mengejek kita misalnya, Ya Pak. oh jelek nih, Ya. oh jelek. Nah, kita sebagai muslim yang baik, kita harus sabar, jangan melawan, karena kalau udah melawan itu pasti artinya itu memulai perselisihan. Pasti, jadi kita tuh jangan membalas lah. Iya Pak. Dan dengan yang jahat Pak ya. Terus tidak mau menyakiti orang lain. Nah itu yang tadi tuh bagaimanapun misalnya dia menjahati kita, kalau bisa tuh kita tuh harus sabar gitu. Sabar, jangan membalas. Terus ya mengadu sama Allah, ya Allah semoga orang ini diberikan hidayah gitu. Amin. Nah terus memiliki tutur dan budi pekerti yang baik. Jadi tuh dia tidak ngomongnya tidak asal-asalan ya. Dia sebagai muslim baik, menjaga tutur kata yang baik, tidak berkata yang kotor, menjaga etika bagaimana cara dia berbicara seperti itu. Terus selalu menghormati orang lain dalam perkataan maupun perbuatannya. Nah dia tuh ketika ada seseorang yang sedang menjelaskan ataupun berbicara ataupun sedang mengeluarkan pendapatnya, maka salah satunya itu kita harus mendengarkannya dan menghormatinya. Jangan ada yang kayak ribut gitu, kita senantiasa mendengarkannya.
dan bagaimanapun misalnya ada perbuatannya yang kira-kira nyeleneh, walaupun dia itu orang tua, kita harus tetap menghormatinya karena dia lebih tua daripada kita. Nah terus ada pun dampak positif dalam perilaku sabar. Apakah kalian tahu dampak perilaku positif dari perilaku sabar? Kita menjadi orang baik lah. Iya. Selain itu ada lagi tidak? Dampak positifnya dipandang seperti kayak lebih paham Pak, lebih dewasa daripada yang musuhnya seperti kayak tadi mengejek gitu. Iya. Jawaban kalian sudah benar. Namun ada dampak perilaku positif yang dari sabar tadi, yaitu bahwa kita itu selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. Nah, kayak tadi kan, kalau kita terpancing emosi, itu bakalan terjadi perselisihan secara terus-menerus. Kalau kita ikutin ego kita nih, lama gitu masalahnya akan selesai. Tapi kalau kita sabar kayak ya udah nggak apa-apa gitu, itu bakalan akan hilang sendirinya. Nah terus dapat bergaul dengan teman-teman yang baik. Nanti kalau ada orang yang kayak amit-amit kayak jahat gitu lah ya sama kita, terus kita baik nih, ada orang yang baik yang lihat kita, nanti lama-lama misalnya jahat ini ngacau ke kita kan, kayak ngejek-ngejek gitu, tapi kita sabar gitu. Lama-lama ada yang baik nih datang kasihan sama kita, nah nanti dia tuh mungkin bantu kita lah. Nah secara tidak langsung yang jahat ini capek mulai sama kita, dia ke tempat yang lain, terus yang baik ini datang ke kita untuk menolong. Nah secara tidak langsung itu kita sudah berteman dengan yang baik. Nah terus ada kita berhati-hatinya dalam bergaul dengan teman yang memiliki karakter yang mudah emosian. Contohnya seperti ada orang yang emosi nih, kayak memiliki sifat yang mudah emosi gitu, mudah tersentuh gitu, kayak wah nggak bisa nih gitu. Tapi itu dengan sikap sabar itu secara tidak langsung atau lama kelamaan, kalau kita nggak ikut emosian sama dia, itu dia nggak bakal marah. Lama-lama dia bakalan, kok aku udah marah ya gitu, bakalan ikut emosinya. Biasa aja. Nah, biasa aja gitu ya. Iya Pak. Terus dapat membendung tipu daya setan, walaupun mereka punya kuasa atau kekuatan yang besar. Artinya itu kita memiliki iman yang kuat karena kita telah melatih sabar kita yang kuat, tidak terpancing emosi yang tadi. Iya Pak. Nah lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar. Berarti kita diberikan kenikmatan di dunia ini dan di akhirat karena kita sabar terhadap segala sesuatu. Yaitu yang ada lagi, kita mendapat ampunan dari Allah dan pahala yang besar dari Allah. Nah itu merupakan dampak positif yang tadi itu. Nah ada pun yang terakhir, kita akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Nah berarti kita ini harus percaya pada Allah bahwa segala sesuatu kesulitan yang ada di dunia ini pasti akan Allah bantu nanti. Amin. Amin. Nah selanjutnya ada yang ingin kalian tanyakan lagi tidak? Alhamdulillah jelas Pak. Jelas ya? Jelas. Ya Pak. Insyaallah Pak. Baiklah, sekian pertemuan kita